Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali karena pada hari ini kita jumpa kembali dalam kuliah Alkitab malam. Nah, pada hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema yaitu menata hati, mengosongkan diri. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, sungguh Engkaulah pemilik kehidupan kami yang tak jemu-jemu menyatakan kasih setia di dalam hari-hari kami. Kami boleh berada pada saat ini dengan kekuatan yang ada, kesehatan yang kami rasakan, itu semua boleh ada dalam perkenanan tangan Tuhan. Nah, pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan untuk kehidupan kami, agar kami boleh mempersiapkan hati dan diri kami menyambut pengorbanan Kristus yang sungguh ajaib di kayu salib itu bagi setiap kami manusia yang berdosa. Kiranya Tuhan memimpin hati kami, menolong setiap kami untuk boleh terus merasakan dan juga dikuatkan membagikan kasih Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami dan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, apa saja yang kita pertahankan dalam kehidupan ini? Kalau kita mau mencoba kembali menengok ke belakang ya sedikit begitu, kita melihat dalam waktu-waktu yang sudah kita lalui, apa saja sih yang kita pertahankan dengan luar biasa dalam kehidupan ini, yang kita pegang dengan teguh ya, dan tidak boleh bergoyang sedikit pun. Apa saja Bapak Ibu Saudara? Apakah itu harga diri? Ya, karena bisa saja dalam beberapa pengalaman tertentu, ya, ketika harga diri seseorang itu dipertaruhkan gitu ya, daripada mengaku salah, lebih baik ia membela diri. Kenapa? Karena ini masalah harga diri di depan banyak orang. Ya. Karena ada beberapa pengalaman seseorang melakukan kesalahan tertentu. Kesalahan entah itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan, yang dilakukan adalah hal yang lain di luar kesepakatan, namun ketika ditegur di forum atau di sebuah tempat yang banyak orang, ya, padahal dia juga tahu kalau dirinya salah, begitu. Tapi karena momennya dan juga tempatnya ternyata kurang pas, ternyata ada sesuatu yang dipertaruhkan lebih dalam di situ, yaitu harga diri. Sehingga walaupun salah, ya tidak akan mengaku salah. Daripada mengaku salah, lebih baik saya membela diri. Mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu sudah betul, benar, sudah seharusnya dan selayaknya. Kenapa? Karena ini masalah harga diri yang harus dipertahankan di depan banyak orang. Apakah selama ini harga dirilah yang kita pertahankan? Lalu apalagi Bapak Ibu Saudara? Apakah itu hak-hak pribadi? Kita harus memegang erat hak kita. Bahkan kalau hal itu melukai orang lain. Bahkan ketika cara yang kita lakukan untuk mempertahankan hak-hak pribadi itu melukai dan menghancurkan orang lain, tidak peduli. Yang penting itu sesuatu yang harus kita pertahankan. Adakah kita mempertahankan hak-hak itu dengan cara-cara yang demikian? Bapak Ibu Saudara, ada juga tadi gengsi atau citra diri, ya. Ini terkait erat dengan tadi ya harga diri juga. Gengsi pada akhirnya sangat dipertahankan. Kenapa? Karena ada sebuah image atau gambar diri yang harus dipertahankan. Supaya apa? Supaya tidak dipandang rendah.
Oh, masa saya seorang senior bisa salah? Ya, kan tidak mungkin begitu ya. Orang-orang sudah melihat saya sebagai sosok yang terpandang, sosok yang tidak mungkin salah. Jangan sampai saya dianggap bisa salah atau dipandang rendah. Atau mungkin itu terjadi juga ya pada anak-anak muda. Masa saya sebagai anak muda, saya tidak tahu hal ini gitu ya. Saya tidak tahu hal yang ditegur ini. Sehingga akhirnya karena menjaga image atau citra diri, kita mempertahankan sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Lalu Bapak Ibu Saudara, ada juga kita mungkin mempertahankan keinginan untuk menang. Kita seringkali bisa berada dalam suatu argumen ya. Kita berdebat dengan orang lain atau mungkin kita hanya berdiskusi gitu ya. Lalu bisa saja ada keinginan untuk menang. Yang penting dalam argumen saya benar, saya yang menang. Saya tidak peduli bagaimana relasi ke depannya akan berujung. Bukan bagaimana relasi bisa dipulihkan satu dengan yang lain, tapi yang penting adalah kemenangan yang harus dipertahankan. Bahwa apa yang saya pahami dan yang saya katakan itulah yang mutlak benar. Sehingga tidak peduli apapun yang terjadi dalam diskusi argumen yang ada, yang penting saya yang menang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada banyak hal yang kita pertahankan, yang bahkan tanpa kita sadari, ini salah satunya juga yang begitu kuat, membuat kita mempertahankan dengan kokoh, ya, apa yang kita rasa sebagai sumber keamanan, bahwa harta, tahta, ya, jabatan atau posisi, apa yang kita miliki, barang-barang yang ada, kekayaan kita, itu menjadi sumber keamanan yang padahal semu. Tapi kita merasa disitulah kita aman, disitulah kita menginjakkan kaki kita dan merasa bahwa kita sungguh aman. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali semua hal ini menjadi sesuatu yang kita pertahankan sampai akhirnya sulit untuk kita lepaskan. Bahkan bukan hanya kita pertahankan, ini menjadi kemelekatan dalam kehidupan kita, yang mana dalam praktiknya kita jadi pribadi-pribadi yang mungkin berbeda kalau harta itu tidak ada. Atau bahkan kita jadi pribadi-pribadi yang sangat bergantung atau melekat pada keadaan harta kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita dalam masa prapaskah semakin mendekati masa sengsara. Kita diajak untuk melihat dan menilik hati kita. Setiap kita sebagai umatnya diajak untuk menata hati dan mengosongkan diri. Karena ada begitu banyak dalam kehidupan ini yang kita ambil, kita pegang, dan kita pertahankan dengan kuat. Tanpa mungkin kita melihat lebih dalam, apakah itu yang seharusnya kita pertahankan? Atau ada hal lain yang lebih sejati dan lebih dalam untuk kita pertahankan? Hari ini kita akan merenungkan Surat Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang kedua ayat 5 sampai ke 7. Ayatnya yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
Ini adalah sebuah pesan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Karena Paulus sungguh rindu jemaat Filipi itu tetap disatukan dan kuat dalam Kristus, meskipun mereka harus menghadapi berbagai pergumulan. Dan bagian dari surat tersebut yang kita baca dan perhatikan memperlihatkan sebuah pesan bagaimana ketika hidup sebagai umat Tuhan yang juga mengalami berbagai pergumulan, Paulus sungguh rindu kita tetap bersatu. Kita tetap bersatu di dalam Kristus itu, ya. Ketika kita hidup bersama, harapannya, pikiran dan perasaan kita itu juga seperti pikiran dan perasaannya Yesus Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, ia betul-betul adalah sosok anak Allah, tapi Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau bicara tentang mempertahankan sesuatu, bukankah Yesus adalah sosok yang sungguh berkuasa? Ia sosok anak Allah yang kita percaya juga ialah manusia dan Allah itu juga sendiri. Tapi ia tidak mempertahankan semua yang ia miliki itu. Yesus sosok yang berkuasa, yang sungguh didengar oleh banyak orang, yang juga pada saat itu punya fame yang luar biasa. Namun ia tidak mempertahankan apa yang ia miliki di dalam dunia ini. Ia tidak memegang teguh dengan erat-erat apa yang ia miliki. Tapi justru yang Yesus lakukan adalah mengosongkan dirinya sendiri. Ia mengambil rupa seorang hamba, yang kita tahu hamba adalah milik tuannya dan hanya taat kepada tuannya, melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Dan ia menjadi seorang manusia, sama seperti manusia, merasakan apa yang manusia rasakan, dan juga mengambil rupa dalam bentuk yang sama sebagai seorang manusia. Ini adalah sebuah pesan untuk bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Karena tadi kita tahu Paulus rindu agar setiap umatnya itu bersatu dan kuat dalam Kristus walaupun menghadapi berbagai pergumulan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bukankah demikian juga setiap kita dalam masa prapaskah ini? Kita semua sebagai anak-anak Tuhan menghadapi berbagai pergumulan, kita menghadapi pergumulan untuk terus mengalahkan akar-akar dosa dalam kehidupan kita. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah untuk mengalahkan kesombongan, hawa nafsu, ketamakan, kerakusan dalam hidup kita. Dan kita semua diajak untuk mengingat siapa diri kita. Bukankah kita adalah anak-anak Tuhan yang juga sudah merasakan kasih dan pengorbanan serta penebusan dari Kristus Yesus, Sang Anak Domba Allah itu. Dan selayaknya lah kita meneladani Kristus yang sudah memberikan diri terlebih dahulu dan juga mengosongkan diri. Ketika ia menghadapi sebuah pergumulan yang besar, sebuah panggilan pelayanan atau panggilan kehidupannya bagi umat manusia, yang Yesus lakukan bukanlah mempertahankan dan memegang erat-erat semua yang ia punya, tapi ia justru mengosongkan diri, melepaskan apa yang menjadi miliknya, dan memberikan dirinya untuk dipakai oleh Sang Bapa, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Yesus Kristus adalah contoh atau teladan yang sejati tentang bagaimana menjadi pribadi yang taat dan bisa menata hati dan mengosongkan diri. Karena siapalah diri kita dan kehidupan kita ini yang hanya sementara.
Bukankah selayaknya itu juga dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Begitu setiap kita pun diajak seperti Yesus Sang Anak Allah, memilih untuk mengosongkan diri dan melepaskan apa yang sejatinya menjadi miliknya. Kita semua diajak mempersiapkan diri dan hati kita untuk menyambut masa prapaskah ini dan juga nantinya pengorbanan Kristus sampai kebangkitan Kristus dengan mau menata hati dan juga mengosongkan diri kita supaya Tuhanlah yang ada di dalamnya dan boleh berkehendak bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, siapakah kami, anak-anak-Mu yang sungguh fana, terbatas, dan juga sementara dalam kehidupan ini. Yang kami sungguh tergoda untuk memegang erat apa yang kami miliki. Dan bahkan terkadang kami tidak peduli dengan sesama kami ketika kami mempertahankan apa yang menjadi milik kami. Kami memohon ampun ya Tuhan. Dan kami sungguh rindu untuk boleh terus diubahkan oleh Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan tangan Tuhan ketika kami harus mengosongkan diri, memilih untuk menata hati karena kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kiranya setiap kami sebagai anak-anak-Mu dipersiapkan untuk boleh mempersiapkan hati kami dan diri kami menyambut pengorbanan Sang Kristus di kayu salib demi umat manusia yang dikasihinya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kuliah Alkitab malam kita pada hari ini. Bagi kita yang mau sharing, bertanya ataupun menyampaikan pendapat bisa disampaikan di kolom komentar. Nantinya kita bisa bersama jawab ataupun diskusikan. Tuhan memberkati kita. Amin.